Tidak kuat menahan beban bawaan saat jalan menanjak, sebuah pikap bermuatan kardus terguling di Jalan Pramuka Raya Senen, Jakarta Pusat. Sementara bus rombongan hajatan terguling dan masuk ke saluran air di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Evakuasi penumpang dari dalam bus pun berjalan dramatis lantaran diwarnai isak tangis anak-anak. Sebuah mobil pikap terguling dan muatan tumpah ke jalan di Jalan Pramuka Raya, Jakarta Pusat, Senin pagi. Peristiwa terjadi ketika mobil pikap yang membawa muatan berlebih oleng ketika melewati jalan menanjak di Underpass Matraman dari arah Menteng menuju Jalan Pramuka Raya. Guna menghindari kemacetan, muatan dialihkan ke kendaraan lain untuk kemudian melakukan evakuasi terhadap pikap yang terguling. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sang sopir mengalami syok. Ya Allah, nenek-nenek kasihan. Ya Allah, Nek. Sebuah bus yang membawa rombongan hajatan pernikahan terguling ke saluran air di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu siang. Kejadian ini bermula ketika sang sopir bus memarkirkan kendaraan di jalan yang menanjak dengan keadaan mesin yang menyala lalu ditinggalkan. Kemudian para penumpang yang berasal dari Cimande, Bogor menaiki bus pariwisata itu dan tiba-tiba bus melaju mundur dan terguling ke saluran air. Oh, awalnya saya mau naik ke Jero bis. Pas mau itu udah nyalain bisnya. Udah nyalain itu teh mundur bis teh langsung buka itu ke sungai itu. Dengan mengerahkan mobil derek besar milik Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Jakarta Utara, bus dievakuasi. Petugas sempat kesulitan lantaran akses jalan yang menanjak dan banyaknya warga yang menonton. Selanjutnya, bus pengangkut rombongan hajatan dibawa ke kantor unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Utara dengan diderek. Alhamdulillah untuk evakuasi berjalan lancar, namun ada sedikit kendala karena posisi trek dan lokasi sangat sempit. Dan untuk paritnya juga agak dalam sedikit, terutama untuk penghambatannya itu jalur-jalur yang jalannya nih agak terhambatnya itu untuk evakuasinya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun beberapa penumpang baik ibu-ibu dan anak-anak mengalami luka ringan. Tim Liputan CNN Indonesia. Sekelompok pemuda bersenjata tajam mengejar seorang warga dan menyerang sebuah rumah di kawasan Cinde, Semarang. Sementara itu bentrokan antar pekerja terjadi di Sulawesi Tengah. 2 orang dilaporkan meninggal dunia. Sekelompok pemuda bersenjata tajam mengejar seorang warga dan menyerang sebuah rumah di kawasan Cinde, Semarang, Minggu pagi. Aksi yang terekam kamera pengawas ini memperlihatkan lebih dari 20 orang dengan membawa senjata tajam merusak sebuah sepeda motor dan mengejar pemuda yang berada di tepi jalan. Walaupun tidak ada korban, namun polisi hingga hari Minggu memburu para pelaku penyerangan yang diduga sebagai kelompok geng di Semarang. Atau mungkin seperti apa ya? Kalau dari informasi penyidik adalah kesalahpahaman mungkin karena salah satu rombongan itu ada yang dikenal oleh saudara Dian. Sementara itu bentrokan antara tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing asal Tiongkok di PT GNI Morowali, Sulawesi Tengah terjadi pada 14 Januari 2023 kemarin. Akibatnya 2 orang tewas. Bentrokan antara tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing asal Tiongkok bermula dari pertemuan antara karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional dan pihak PT GNI pada Jumat 13 Januari 2023. Namun pertemuan tersebut tidak menemui kesepakatan. Karyawan yang tidak puas memaksa masuk perusahaan. Mereka kemudian dihadang oleh karyawan lain termasuk tenaga kerja asing yang pro perusahaan sehingga bentrokan pun tak terhindarkan. Siapa yang meninggal dunia dari TKI, siapa yang dari TKA, dan kenapa meninggal dunia. Saya akan lakukan penyidikan ini semuanya. Tapi saya berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Saat ini polisi telah mengamankan 70 orang yang diduga pelaku kerusuhan serta menyita sejumlah barang bukti. Tim Liputan CNN Indonesia.